Coba yang sana gelapin. HP. Matiin. Oh nggak bisa ya, ada satu slide ya? Bisa. Matiin yang sebelah sini. Ini. Lebih terang nggak? Segini doang. HP-nya HP-nya nih. HP-nya? Layar HP-nya doang. Tadi udah nih tambahin sih rekamannya. Kemarin yang acara itu bagus, saya itu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tes kita. Tolong cari di sini. Mitra-mitra HNI dimanapun Anda berada, persiapkan, kita akan sebentar lagi kan kita mulai home sharing online bersama saya Bagus Hernowo, PLC. Kita masih setup sebentar lagi. Udah. Coba. Suaranya jelas ya? Suaranya nggak keluar. Coba aja bawa keluar. Suara jelas ya? Oh gini nih, belum digedein suaranya. Baik. Oke, jelas. Jelas. Hah? Jelas. Oke. Pakai headset kalau ada. Iya. Jelas. Nah, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perlu kan? Itu tulisannya terbalik ya? Man. Ya. Tulisannya terbalik, Man. Tulisannya terbalik. Oh, Udah kemarin tuh lihat nggak bisa lihat dari sini. iya makanya. Oke. Kayak Ya. Siap. Ya, oke. Oke. Maaf. Nggak ada tadi pakai kamera depan. Baik, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, kita akan mulai tentang home sharing online bersama saya Bagus Hernowo, PLC HNI. Teman-teman sekalian, di tahun 2000 ada buku yang sangat viral pada saat itu, yaitu tentang cash flow kuadran. Cash flow kuadran ini penulisnya Robert Kiyosaki. Dia menulis tentang 4 kuadran untuk mendapatkan penghasilan. Tapi 14 abad tahun sebelumnya Rasulullah sudah melakukan itu. Coba kita perhatikan entrepreneurship Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah Muhammad bin Abdullah menjadi seorang Rasul,
Allah menunjuk Muhammad bin Abdullah menjadi seorang rasul tidak tiba-tiba. 40 tahun Allah membentuk karakter Muhammad bin Abdullah. Bagaimana Muhammad bin Abdullah dibentuk, digembleng untuk menjadi seorang rasul. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah menjadi digembleng oleh Allah, dibangun karakternya, diedukasi, dipersiapkan untuk menjadi seorang khatamal anbiya, menjadi syekhul anbiya, dengan dibangun karakter entrepreneurship dalam diri Rasulullah selama 40 tahun. Setelah umur 40 tahun, Rasul Muhammad bin Abdullah ditunjuk menjadi seorang rasul. Lalu beliau berdakwah kurang lebih sekitar 23 tahun. Artinya semasa hidup Rasulullah 63 tahun, lebih lama pra kerasulan dibandingkan masa kerasulan. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada suri tauladan. Banyak di antara kita yang mempelajari kerasulan, sirah nabawi, setelah usia 40 tahun sampai meninggal. Dipelajari, diikuti, itu sebagai bagian dari sunnah. Padahal kalau kita mau lihat 0 sampai 40 tahun itu pembentukan. Jadi orang kalau mau ditunjuk sebagai seorang direktur, maka kan dilihat latar belakangnya kan. Nah, kita jarang melihat latar belakang Muhammad bin Abdullah dari 0 sampai 40 tahun. Ternyata ini sejarahnya sangat menarik. 0 sampai 6 tahun masa pembentukan awal. Sebelum Rasul lahir, bapaknya sudah meninggal. Begitu Rasulullah lahir, ibunya meninggal. Tidak lama kemudian tinggal sama kakeknya. Lalu tidak lama kemudian kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, tinggal dengan pamannya. Pada saat Rasulullah masih bersama dengan kakeknya, Rasulullah ini Muhammad bin Abdullah kecil, ini lebih banyak dia dengan kakeknya untuk ikut rapat-rapat dengan kepala suku. Ikut rapat kemana-mana. Dari sini Rasulullah belajar bagaimana memimpin rapat, bagaimana bernegosiasi. Begitu kakeknya meninggal, Rasulullah bersama dengan pamannya Abu Thalib. Pada saat itu Abu Thalib kondisinya miskin, sehingga Muhammad bin Abdullah harus menjadi pengembala. Kebayang nggak menjadi pengembala usia 9 tahun? Di sini Rasulullah belajar bagaimana mengkoordinir makhluk hidup, gerombolan makhluk hidup yang tidak punya otak. Di sini Rasul belajar bagaimana memimpin makhluk hidup, bagaimana memimpin komunitas, bagaimana menjadi seorang leader. Di sini belajar Rasulullah. Sampai usia 12 tahun. Di usia 12 tahun Rasulullah mulai magang, badannya sudah mulai besar, tegap, dagang, ikut magang dengan pamannya, ekspor impor ke luar negeri. Di sini Rasulullah belajar bagaimana berkomunikasi dengan konsumen. Sampai usia 17 tahun. Di usia 17 tahun Rasulullah mulai menjadi pedagang mandiri. Dia mengelola modal orang lain untuk berdagang. Saya sebut manajer investasi. Dia sudah mulai dagang sendiri, mulai usaha sendiri, mulai terpisah dengan pamannya. Nah, setelah usia 17 tahun, ini kejadian sampai usia 25 tahun. Pada saat usia 25 tahun Rasulullah menikahi istrinya Khadijah. Disinilah momentum Rasulullah menjadi business owner. Rasulullah menikahi Khadijah dengan mas kawin 12,5 ons atau 1/4 kilogram emas. 1/4 kilogram emas.
Kalau 1 gramnya, kalau kita konversi dengan hari ini, kita konversi dengan hari ini, 1 gramnya 800.000, maka total mahar dalam bentuk emas itu 1 miliar rupiah. Ditambah dengan 20 ekor unta. Unta merah ya. 1 ekor unta merah harganya berapa? Kalau toh dihargakan kurang lebih sekitar 100 juta, maka 2 miliar. Artinya Rasulullah menikahi Khadijah dengan mas kawin 3 miliar. Ini kan keren banget gitu. Di usia 25 tahun. Pada saat usia 25 tahun, Rasulullah dengan istrinya bergabung modalnya, beliau menjadi business owner. Mulai membangun bisnis dengan modal sendiri. Sampai usia 37 tahun. Di usia 37 tahun, Rasulullah menjadi investor. Dan pada saat Rasulullah menjadi investor, waktunya banyak beliau gunakan untuk beruzlah di Gua Hiro. Sampai usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu. Pada saat beliau mendapatkan wahyu, beliau konsentrasi ke dakwah. Sementara penghasilannya sudah dapat dari dana-dana investasi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini keren banget gitu. 14 abad kemudian, seorang penulis buku Cash Flow Quadrant menulis dalam bukunya Cash Flow Quadrant ada 4 kuadran. Ada 4 cara untuk dapatkan penghasilan. Dari 4 kuadran ini, Robert Kiyosaki membagi menjadi 2 bagian, kuadran kiri, kuadran kanan. Dia katakan kuadran kiri tidak akan pernah kaya, kuadran kanan lah yang akan kaya. Kenapa? Karena kuadran kiri dia bekerja dengan menggunakan waktu yang dimiliki 1 kali 24 jam. Employee kerja dengan dirinya sendiri, self-employee bekerja juga dengan dirinya sendiri. Sementara kuadran kanan yang bisa kaya. Kenapa? Dia bisa mengalihkan waktu kerjanya. Business owner kalau dia punya karyawan 10, maka waktu yang dimiliki 24 jam kali 10. Kalau punya 1000 karyawan, 24 jam kali 1000. Nah, ini yang menjadikan seseorang bisa masuk dalam kategori kaya menurut Robert T. Kiyosaki. Nah, ini tahun 2000-an buku ini viral. Banyak orang-orang yang belanja, yang beli buku ini lalu baca. Alhasil, banyak mereka menganggap bahwa ini adalah pilihan. Ingin menjadi seorang investor atau menjadi business owner, self-employee atau employee, pilihan. Akhirnya mereka banyak yang karyawan yang keluar kerja, lalu mereka menjadi investor. Salah satunya ada kenalan saya, seorang karyawan Telkom. Dia pensiun dini dengan pesangon 2 miliar. 3 tahun kemudian uangnya habis, dia ngelamar kerja di tempat lain lagi. Kenapa? Ternyata ini bukan pilihan. Ini adalah tangga dia. Jadi tahapan entrepreneur Rasul itu tahapan, dia bukan pilihan. Saya jadi employee langsung bergerak jadi investor nggak bisa. Dia harus pilihan. Dia seperti tangga dari E employee, S self employee, lalu B business owner, lalu I investor. Dia adalah tangga, nggak bisa langsung lompat. Memang ada beberapa orang yang punya kemampuan langsung lompat beberapa tangga dari employee langsung business owner, atau dari employee langsung investor. Tapi tidak semua orang mampu lakukan itu. Ibaratnya kita naik tangga, biasanya kita naiknya satu tangga. Hanya beberapa orang yang punya kemampuan sampai beberapa tangga langsung lompat sambil lari. Tapi itu beresiko kepleset. Nah, teman-teman sekalian, posisi kita sebagai employee, kalau kita sebagai employee, intinya adalah kalau kita ingin menjadi investor,
ini ada tangga yang harus kita lalui. Yang menjadi permasalahan adalah banyak di antara kita yang langsung lompat. Yang kedua, pada saat kita menjadi seorang employee, maka selamanya kita akan menjadi seorang employee. Saya punya kawan, waktu itu saya tahun 95, saya punya konveksi. Waktu itu lagi rame-ramenya saya cari karyawan. Saya cari karyawan penjahit kemeja. Saya buka lowongan di koran, yang lamar ada 15 orang, padahal saya butuh cuma 1 orang. Pada saat lamar ada yang datang, lalu saya tes. Pak, sudah lama buat kemeja? Sudah Pak. Berapa tahun? 3 tahun. Mantap dia ngomong 3 tahun. Wah, saya bilang keren nih. Lalu saya tes, Pak, ini ada bahan sudah dipotong, siap jadi kemeja, tolong buat kemeja. Saya kasih mesin jahitnya, buat. 1 jam belum selesai, 2 jam belum selesai, 3 jam, 4 jam belum selesai, sampai sore belum selesai. Lalu saya tanya lagi, Pak, Bapak betul sudah pengalaman bikin kemeja? Betul Pak, sambil ketakutan dia. Betul Pak, sumpah Pak. Tapi kok sampai 4 jam ini belum selesai? Saya bilang, iya Pak, sambil garuk-garuk dia. Maaf Pak, dulu saya bikin kemejanya cuma kerahnya doang. Cuma kerahnya doang. Jadi kerahnya juga sudah jadi, tapi untuk nyambung bagian dengan bagian yang lain nggak bisa. Artinya apa? Pada saat Anda menjadi seorang karyawan, maka perusahaan itu tidak akan mendidik Anda menjadi seorang investor atau naik tangga ke tahap-tahap berikutnya, nggak akan. Kecuali Anda sendiri berinisiatif. Nah, yang menarik adalah di HMI Bapak dan Ibu sekalian, Anda akan diajarkan untuk naik tangga. Ya. Pertama menjadi employee, self-employee, business owner, investor. Gitu. Maksudnya apa menjadi ini? Maksudnya apa naik tangga ini? Begitu Anda gabung di HMI, maka posisi Anda seperti seorang employee. Seorang employee itu nggak boleh kreatif. Misalkan Anda jadi karyawan, tugasnya menekan tombol 1, 2, 3, 4. Anda kreatif. 1, 3, 4, 2. Hancur mesinnya. Rusak pasti, gitu kan? Nah, di posisi sebagai employee di HMI Anda tidak perlu untuk kreatif, inovatif nggak perlu. Ikuti saja apa kata mentor, ikuti saja kata atasan Anda. Apa kata atasan Anda? PCA, udah. Ini adalah rumusan yang paling mudah untuk naik tangga berikutnya. Banyak beberapa orang yang merasa pintar menjalankan HMI, udah saya paham dah, saya jalan nggak perlu ikut home sharing. Saya nggak perlu ikut pelatihan, saya nggak perlu pokoknya saya jalan. Akhirnya salah nih, ya. Karena pada saat menjalankan jadi employee, Anda melakukan apa yang diinstruksikan oleh mentor-mentor Anda, cara kerja benar. Ya. PCA, kita konsentrasi di PCA aja. Pakai cerita aja. Kan banyak di antara kita atau mitra-mitra kita atau calon mitra kita, Pak, saya mau gabung HMI tapi jangan suruh jualan. Maka katakan, enggak, Anda tidak perlu jualan. Hanya pakai cerita aja. Ada nggak di sini jualan? Nggak ada jualan. Atau dia bilang, Pak, saya nggak mau suruh merekrut. Enggak, Anda nggak suruh merekrut. Suruh pakai cerita aja. Ini adalah cara kerja employee. Sederhana, mudah. Pertama kita ajarkan mereka untuk pakai Pak, pakai secukupnya. Produk apa yang dibutuhkan, pakai. Setelah pakai, pasti otomatis akan cerita. Setelah pakai,
pasti akan cerita. Kita dalam marketing dari perusahaan lain tanpa dibayar. Misalkan kita makan bakso nih, bakso Pak Kumis di perempatan, kok enak gitu. Lalu kita cerita ke teman-teman, Mas, Mbak, bakso di sana enak. Yuk makan di sana yuk. Pada saat kita makan di sana, dapat diskon enggak? Dapat poin, dapat bonus enggak? Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena kita sudah menggunakan dan puas. Begitu juga di HNI, pada saat Anda sudah pakai, maka Anda akan cerita otomatis. Saya punya mitra namanya Pak Iwan Ridwan. Anaknya kelas 5 SD kena kencing batu. Diperiksa ke dokter, divonis harus dioperasi. Biayanya 15-20 juta. Sebagai seorang guru dia nggak sanggup. Waduh, berat nih katanya. Akhirnya dicari alternatif lain, pakai produk HNI. Begitu pakai produk HNI, alhamdulillah batunya keluar setelah 2 minggu kurang lebih. Batunya keluar. Orang seperti Pak Iwan Ridwan ini akan cerita nggak ke orang lain? Pasti cerita. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu disuruh, nggak perlu dia pasti cerita. Akhirnya dia cerita ke orang lain, dia cerita. Sekarang sudah menjadi ED, calon LED insya Allah. Artinya pada saat seorang sudah pakai, dia pasti akan cerita. Nah, begitu dia cerita, naik nanti ke S. Nanti orang yang diceritain itu akan tertarik dengan apa yang kita ceritakan. Ceritakan aja, ngalir, nggak usah direkayasa, alami saja. Nanti ada orang yang bilang, Pak, saya cari produk yang kemarin Bapak ceritain kok nggak ada ya. Di apotek nggak ada, di supermarket nggak ada, di mana ya Pak? Maka kita tinggal bilang, oh Pak, belinya di saya aja, belinya di saya aja. Mulailah kita menjadi self employee. Mulai di sini kita belajar dagang, tapi tidak merasa dagang. Kita hanya menyediakan produk kebutuhan mereka, membantu menyediakan produk kebutuhan mereka. Orang cari produk yang kita ceritain susah, kita sediakan. Mulailah di sini jadi SC, jadi DC, jadi AC atau jadi BC, kan begitu naik nanti. Begitu sudah jadi S, sudah self employee di sini dagang. Nanti ada orang yang belanja, Pak, saya belanja dong, Bu, saya belanja dong. Begitu belanja, kita tawarkan jadi mitra. Pak, Bu, buat kartu diskon aja. Oh, manfaatnya apa? Kartu diskon itu manfaatnya dapat diskon, dapat poin, dapat promo, dapat diskon, dapat promo, sama seperti kartu-kartu diskon yang ada di Indomaret atau di Alfamart atau di tempat-tempat yang lain. Sama seperti itu. Ya. Jangan sebutkan kartu anggota. Kenapa? Beberapa orang menganggap kartu anggota itu nanti jadi beban. Pak, saya jujur sudah jadi anggota ini beban Pak. Bahkan ada beberapa calon mitra waktu saya ajak, kenapa Anda nggak mau gabung HNI? Saya trauma Pak. Loh, trauma kenapa? Dulu saya ikut seperti perusahaan ini, saya tiap akhir bulan diteleponin sama mentor saya, sama upline saya. Sudah tutup poin apa belum? Stres deh. Jadi seakan-akan tutup poin itu adalah kewajiban. Padahal HN itu kartu diskon. Kalau mau belanja ya alhamdulillah. Kalau nggak belanja ya nggak masalah. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, tutup poin itu wajib apa sunnah? Sebagian orang yang mengatakan wajib, sebagian lagi yang mengatakan sunnah. Bukan. Tutup poin itu mubah. Mubah buat siapa saja. Seperti itu ya. Setelah menjadi S, makin banyak orang yang bergabung. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Maka kita sudah mempunyai seakan-akan staff ya, atau karyawan. Jadi orang yang bergabung kepada kita itu konsumen sekaligus tim marketing kita. Nah, nanti akan saya jelaskan tahap-tahap berikutnya. Ya. Nah, business owner kita bekerja dengan membangun bisnis dan sistem. Semakin banyak orang yang terlibat dengan kita, maka semakin
besar penghasilan kita di sini. Nah, setelah business owner, taruhlah misalkan kita punya mitra sampai 1.000 orang. 1.000 orang ini belanja 200 poin. 200 poin itu ekuivalen dan 600.000. Berarti kan 600 juta. Padahal dari 1.000 orang. 1.000 orang ini bisa kita cari dengan satu, kita gabung. Lalu kita ngajak 10 orang. 10 orang ngajak 10 orang lagi jadi 100 di level kedua. 100 ngajak 10 orang masing-masing jadi 1.000 di level ketiga. Gampang, mudah, terduplikasinya mudah sekali. Nah, seperti itu. Kalau sudah mendapatkan omset sekitar 600.000, saya memberikan garansi, ya, dengan cara yang rata, penyebaran omsetnya rata, maka kita kan mendapatkan penghasilan kurang lebih sekitar ya 12 juta sampai 15 juta. Ini luar biasa. Untuk ibu-ibu itu luar biasa. Keren. Setelah menjadi business owner, bisnisnya mulai berkembang, omsetnya mulai berjalan, sudah mulai terduplikasi sampai terus ke bawah, sampai level 10 begitu kan. Sampai pada tahap sudah tidak kenal dengan mitra-mitranya lagi, sampai level ke 10, 11, 12 sampai 20. Nah, dan kita mendapatkan bonus terus menerus, maka kita sudah bisa menjadi investor. Ya, kalau bonusnya udah sampai ratusan juta lumayan, sampai investor. Nah, makanya saya sering sampaikan, ya, menjalankan HRI mulai dari AB ke manajer itu berbeda dengan manajer ke ED. Nah, saya lengkap aja langsung. Cara kerja dari AB ke ED itu berbeda dari ED ke LED. Cara kerjanya dari LED, cara kerja dari ED ke LED beda dengan cara kerja dari LED ke Platinum. Cara kerjanya beda. Bagaimana cara kerjanya nanti akan kita diskusikan di lain kesempatan. Nah, begitu sudah jadi investor Bapak dan Ibu sekalian, ini keren banget. Nah, Anda bisa lakukan apa saja, Anda bisa menginvestasikan apa saja dana yang Anda miliki. Berikutnya, tangga-tangga hasil dari kerja, hasil dan kerja. Ini grafik hasil dan kerja. Kalau kita perhatikan, posisi seperti karyawan, ini seperti ini. Ya. Kerjanya biru, hasilnya merah. Kita dibayar lebih kecil dari apa yang kita hasilkan. Pasti dong, karena perusahaan ingin dapatkan keuntungan. Kalau kita digaji 5 juta, pasti perusahaan dapatkan keuntungan lebih dari 5 juta dari apa yang kita kerjakan. Tapi seiring waktu kita sudah sakit atau sudah tua, pensiun, maka habislah penghasilan kita. Seberapa besar pun penghasilan, pangkat tertinggi dari seorang karyawan adalah pensiunan, maka habis. Seorang artis kerjanya berat, hasilnya nol. Kerjanya berat, seiring dengan kerjanya semakin berat, ya, semakin berat, hasilnya semakin tinggi. Tapi begitu sudah tidak naik daun, sudah tidak terkenal, dia habis. Sakit, habis. Yang kedua, yang ketiga, pengusaha tipe 1. Business owner, ini masuk dalam business owner. Kerjanya lebih berat, hasilnya nol. Tapi seiring dia bekerja makin berat terus, hasilnya akan terus naik. Akan terus naik. Ya. Begitu bisnis sudah jalan, bisa diwariskan. Sehingga dia grafiknya nggak akan turun nih, kalau bisnisnya jalan. Yang keempat, pengusaha seperti HRI yang ujungnya nanti jadi investor. Kerjanya berat, hasilnya nol.
Tapi seiring dengan waktu kerjanya makin lama makin ringan, hasilnya makin lama makin besar. Nah, Anda tinggal pilih yang mana yang Anda inginkan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, ada orang-orang yang tidak percaya kalau di HRD itu bisa menghasilkan bonus yang besar. Gak mungkin Pak dapat bonus seperti itu, katanya. Saya aja bangun bisnis seperti ini masih begini-begini aja. Saya sampaikan begini, kenapa di HRD kok bisa cepat besar bonusnya? Bisa besar bonusnya dan bisa cepat suksesnya. Karena di HRD kita menggunakan 4 mesin. Sementara di bisnis-bisnis lain, di industri-industri lain, rata-rata mereka menggunakan 1 mesin atau 2 mesin. Mesin yang saya maksud adalah mesin kerja. Ibaratkan speedboat, Bapak dan Ibu sekalian, speedboat dengan mesin 1 dibandingkan dengan mesin 2, lebih cepat mana? Lebih cepat 2 dengan 3 dengan 4. Semakin banyak mesinnya, semakin cepat jalannya. Nah, di HRD menggunakan 4 mesin. Mesin yang saya maksud adalah pertama mesin retail. Mesin retail. Bapak dan Ibu sekalian, di HRD bisa jalankan dengan retail. Contoh, extra food. Harga konsumennya 80, harga membernya 60. Kalau kita jual dengan harga 80, kita dapat keuntungan 20. Udah untung. Itu kalau 1. Kalau kita bisa jual 1000, 20 juta. Alhamdulillah. Bisa retail. Tapi permasalahannya adalah mesin retail ini sekarang banyak yang gulung tikar. Banyak industri-industri, perusahaan-perusahaan yang menjalankan hanya retail saja, dia sudah gulung tikar. Ya, kita sebutlah Indomaret beberapa tokonya, Alfamart juga, Ramayana, Matahari, Carrefour, Giant. Ada beberapa outletnya yang sudah tutup. Dan ITC Roxy di Jakarta itu dulu pusatnya handphone, nah sekarang udah sepi. Dan beberapa mall-mall sudah banyak yang tutup. Sekarang sudah berubah konsep mall itu. Retail, syarat retail untuk sukses retail ada 4L. Lokasi, 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 lokasi. Kalau lokasinya tidak strategis, rugi. Ya. Saya ada di dekat rumah saya itu Alfamart. Pada saat jalurnya 2 jalur, di depan tokonya itu 2 jalur, itu dirame. Begitu dirubah oleh Pemda, jalur berangkatnya lewat sana, jalur pulangnya lewat jalur yang lain, satu arah, sepi dia. Nah, di retail ini kita harus punya tempat yang strategis. Sementara banyak mitra-mitra kita tempatnya nggak strategis. Tapi tenang, bisa kita lakukan dengan cara yang kedua. Mesin yang kedua, e-commerce atau bisnis online. Di bisnis online ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini keren banget. Di HRD bisa jalankan dengan bisnis online. Ya, bisa kita share di Facebook, bisa kita share di WhatsApp, di IG, dan di tempat-tempat yang lain, medsos-medsos yang lain bisa kita gunakan, kita share. Foto yang cakep, kasih kata-kata yang indah, kata-katain, nanti banyak orang yang akan belanja. E-commerce. Salah satunya ada LED kita, Pak Asep Anang. Ini saya sering ceritakan, itu keren banget. Pak Asep Anang ini dia lewat Facebook aja, dia share tentang HNI lewat Facebooknya. Ternyata ada pertemanannya yang bekerja di Hong Kong tertarik untuk bergabung HNI lewat Facebook. Dia bergabung di HNI lewat Facebook, lewat Pak Anang, lalu dia ngembangin di Hong Kong, berkembang. Alhamdulillah omsetnya sekarang udah sampai 500 juta. Keren. Ya.
Bahkan penghasilan leader yang di Hong Kong itu, Bu Sophie, sekarang sudah ya sekitar 20 sampai 25 juta, dan beliau sudah tidak kerja jadi TKW lagi di Hong Kong, sudah mempunyai cabang di Blitar. Saya sempat satu rahim ke tempat beliau, keren banget. Itu lewat e-commerce. Nah, banyak industri-industri yang sudah melakukan dua hal ini. Retailnya iya, e-commerce iya. Di Tanah Abang, tahun waktu saya punya konveksi di Tanah Abang, itu begitu ke Tanah Abang ramenya luar biasa. Kesananya macet, di dalamnya padat. Tahun 2018 saya ke sana sama kakak saya, sepi. Tadinya saya pikir karena sepi pasti saya akan banyak yang nawar-nawarin nih. Saya jalan aja di lorong-lorong kios-kios itu, pedagangnya semuanya fokus di depan laptop. Dan dia sambil karyawannya making. Saya pikir wah ini keren banget, dia sudah melakukan bisnis online, e-commerce. Kalau tidak melakukan e-commerce pasti akan ketinggalan. Nah, apalagi dengan kondisi corona hari ini yang tuntutan dari pemerintah kita harus WFH gitu kan. Nah, kita harus e-commerce ini keren banget. Makanya salah satu bisnis yang bisa berjalan di kondisi sekarang adalah bisnis yang bisa menjalankan dengan cara e-commerce. HNI salah satunya. Di saat industri-industri lain sedang tiarap, gulung tikar, bahkan ada yang bangkrut, ada yang PHK karyawannya, di HNI malah berkembang. Alhamdulillah, sampai produk-produknya kewalahan. Produsen-produsen HNI kewalahan, vendor-vendor kewalahan. Bukan karena produknya langka, tapi karena peminatnya begitu banyak. Yang ketiga, mesin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mesin referral. Apa nih mesin referral? Ini tidak dimiliki oleh industri-industri konvensional yang lain. Apa mesin referral? Referral itu mesin referensi. Referral sama dengan referensi ya. Contohnya begini, kalau kita belanja di Indomart atau di Alfamart, taruhlah di Indomart, kita belanja di Indomart lalu kita belanja pasta gigi, deterjen, minyak goreng, sabun, kopi, susu dan sebagainya. Begitu kita taruh di kasir, nanti kasir nanya, Pak, Bu, sudah punya kartu Indomart belum? Kayak gitu. Di antara kita masih banyak yang belum punya. Lalu kita sebut, belum. Oh kalau gitu buat aja Pak, Bu. Manfaatnya apa? Kita nanya gitu. Oh kalau ibu buat kartu diskon Indomart, maka ibu dapat diskon, dapat poin, dapat promo. Oh gitu ya? Ya, akhirnya kita tertarik untuk buat, mungkin 25.000 lah gitu. Begitu 25.000 kita kasih, kita dibuatkan kartu, maka kartu itu menjadi kartu diskon Indomart. Pertanyaannya, begitu kita pindah ke daerah lain, misalkan dari Bekasi, lalu pindah ke Surabaya, lalu pindah ke Surabaya, sampai Surabaya, kita butuh produk yang dijual di Indomart, Alfamart. Nah, biasanya Indomart, Alfamart itu kan dempetan. Lalu kita berhenti. Pertanyaannya, kita akan berhenti di Indomart apa di Alfamart? Pasti semua jawab berhentinya di Indomart. Kenapa? Kita punya kartu diskonnya. Nah, begitu kita beli di Indomart, kita belanja pasta gigi, deterjen, sabun, susu, kopi, madu, minyak goreng dan sebagainya kita beli di situ. Ya kan? Nanti di kasir kita ditanya, Pak, Bu, sudah punya kartu Indomart? Oh, sudah. Kita kasih. Diinput sama dia, cing. Nah, pertanyaannya, Indomart yang di Surabaya dapat untung nggak kita belanja di situ? Dapat. Indomart pusat
Dapat untung nggak? Dapat. Pertanyaan berikutnya, Indomaret yang di Bekasi yang kita buat kartu diskon, dapat nggak untung? Enggak. Loh kenapa? Karena tidak ada mesin referral. Nah, seperti itu. Berbeda kalau di HNI, Bapak Ibu sekalian. Di HNI ada mesin referralnya. Di mesin referral ini misalkan kita belanja HNI di Bekasi. HNI Bekasi. Kita lihat spanduk, oh ada HNI, kita belanja. Kita tanya-tanya produknya apa aja. Oh ada pasta gigi, ada sabun, ada kopi, ada madu, ada susu. Akhirnya kita beli. Begitu kita beli, kita taruh di kasir. Begitu sampai di kasir, nanti kasir nanya, Pak, Bu, sudah punya kartu diskon HNI belum? Belum, kan gitu kan? Kalau gitu buat aja Bu. Pak, manfaatnya apa? Sama kartu diskonnya, manfaatnya dapat diskon, dapat poin, dapat promo, sama. Dapat diskon, dapat poin, dapat promo, sama. Oh gitu, ya udah saya buat deh. Buat. Kayaknya buat berapa? 10.000, 20.000 atau 30.000, terserah mau pilih yang mana. Begitu dia sudah mendapatkan kartu diskon HNI, Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan kartu diskon HNI, maka yang berikutnya kita pegang kartunya, lalu pindah ke Surabaya. Di Surabaya, karena kita sudah hijrah produk, maka kita cari nih halaman HNI di mana ya? Dapatlah di sana. Begitu dapat di sana, kita belanja pasta gigi, deterjen, sabun, susu, kopi dan sebagainya. Kita belanja di sana. Sudah belanja, nanti ditanya, Pak sudah punya kartu diskonnya Pak? Sudah. Kita buat di Bekasi. Sudah nih. Diinput sama HNI Surabaya, tring, gitu kan? Dapat dia keuntungan. Yang di Surabaya dapat untung nggak? Dapat. Pusat dapat untung nggak? Dapat. Pertanyaannya lagi, HNI yang di Bekasi dapat untung nggak? Dapat. Karena ada referralnya. Ini kalau satu loh. Lah kalau 1.000 orang yang kita ajak, sehari satu aja. Sehari satu orang belanja gabung, sehari satu untuk 1.000 orang kita kerja sendiri nih, cuma butuh 3 tahun. Kalau kita kerja berjamaah 1, 10, 100, 1.000, 4 bulan selesai. Keren banget. Nah, kalau 1.000 orang ini belanja masing-masing 200 poin, sementara 200 poin itu nilainya 600.000, maka totalnya 600 juta. 600 juta itu omsetnya kurang lebih bonusnya kurang lebih 12 sampai 15 juta atau sampai 20 juta. Coba buktikan. Ini 600 juta ini ekuivalen dengan satu toko Indomaret. Seakan-akan pada saat Anda membangun omset sampai 600 juta, seakan-akan Anda punya satu toko Indomaret. Satu toko Indomaret itu keuntungannya, kalau omset 1 miliar, maka dia dapat keuntungan 1,5% sampai 2%, 15 sampai 20 juta. Oh, keren. Nah, kita bisa bangun seperti toko-toko Indomaret dengan omset sampai 600 sampai 1 miliar dengan cara mengajak. Berikutnya, ini mesin yang keempat yang tidak dimiliki oleh industri bisnis-bisnis yang lain. Spiritual, mesin spiritual. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya mitra, kekuatan spiritualnya keren banget. Dia dari Bekasi, ngantrin satu produk. Coba ambilin MHS, satu produk MHS.
dari Bekasi ke Cijantung, hanya nganterin satu produk MHS. Jarak dari Bekasi ke Cijantung kurang lebih sekitar 31 kilo, atau waktu yang ditempuh kurang lebih sekitar 45 menit. Ya, terima kasih. Di tengah perjalanan hujan sampai banjir di Cawang. Akhirnya motornya Vespa waktu itu mogok. Akhirnya dia betulin dulu, bersihin businya, baru bisa jalan lagi. Sampai ke tempat mitranya yang pesan itu jam 10 malam, masih hujan. Dia nganterin satu botol dalam kondisi hujan lebat, nganterin satu botol. Begitu sampai, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nganterin produk nih, pesenannya satu botol. Yang mesen kaget, apa? Kok ente maunya nganterin satu botol dari Bekasi sampai Cijantung? Dia nanya, emang untungnya berapa? Dia nanya, emang untungnya berapa? Mari kita hitung, berapa sih untungnya kalau jualan MHS? Pertama, harga anggota 28, harga konsumen 45.000, ada selisih 17.000. Itu kalau yang beli konsumen. Kalau yang beli mitra atau agen, ini udah nggak dapat. Dapatnya 10.000 poin. Berapa keuntungannya 10.000? Kalau dia stokis dapat 11%. Kalau dia ED ditambah 35%. Yang lain-lain lah. Ya, para kurang lebih sekitar 46% dikali 10.000 berarti 4.600. Mengantarkan dari Bekasi sampai Cijantung. Nggak masuk ini. Kalau hitung-hitungan bisnis nggak masuk. Tapi apa jawaban mitra saya? Pak, paling kalau untung ya sekitar 4.000-an. Tapi yang saya dapatkan keuntungan dari sini adalah apabila melalui produk ini Bapak dan satu keluarga bisa terhindar dari obat-obatan dan makanan yang haram, itu kebaikan buat saya. Subhanallah, keren banget itu. Kalau seandainya satu keluarga Anda bisa terhindar dari makanan dan obat-obatan yang haram melalui satu produk ini, itu kebaikan buat saya. Subhanallah. Ini kekuatannya Bapak sekalian, spiritual. Nah, Oke. Kalau 4 mesinnya ini kita jalankan, maka insya Allah kita akan cepat. Kenapa banyak mitra-mitra kita berhenti di tengah jalan atau tidak cepat untuk sukses? Karena biasanya mereka hanya menjalankan retail saja atau e-commerce saja, tidak dijalankan ke 4 mesin ini. Coba Anda bayangkan kalau 4 mesin ini kita jalankan, seberapa cepat kekuatan kita. Nah, itu. Ada lagi yang bertanya ke saya, Ustadz, bagaimana caranya memotivasi jaringan? Saya motivasi jaringan yang satu, yang satunya nggak semangat. Begitu saya motivasi yang satu lagi, yang satunya lagi nggak semangat. Gimana agar semuanya semangat? Lalu saya tanya, memang mitranya ibu ada berapa? 2 Ustadz. Cuma 2, agak sulit. Ya. Tapi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, karakter mitra HN itu berbeda-beda. Dan dia bisa bertahap naik ke level berikutnya. Pertama, orang bergabung di HNI, orientasinya hanya jadi konsumen aja. Jadi konsumen. Begitu dia menjadi konsumen, kita sering ajak orang, Pak, gabung HNI yuk buat kartu diskon. Nggak usah. Saya lupa nggak dapet diskon. Nggak apa-apa, diskonnya buat Anda aja.
Sayang loh Bu nggak dapat poin, nggak apa-apa, poinnya buat Anda aja. Berarti mitra kita itu orientasinya masih konsumen. Kenapa? Konsumen orientasinya adalah produk. Orientasinya produk. Kenapa diantara kita ditawarkan kartu diskon Indomaret, Alfamart nolak? Karena kita nggak butuh diskonnya, kita nggak butuh poinnya, nggak butuh promonya, kita butuh produknya. Sudah, just it. Dan itu di HNI bisa banyak yang seperti ini. Dan jangan disesali, karena memang tabiat orang akan seperti ini. Sebagian besar akan seperti ini, sebagian besar di luar di Blue Ocean ini, ya itu konsumen, calon-calon konsumen. Nah, nanti begitu dia sudah pakai sekali, lalu pengen pakai yang kedua kalinya, biasanya dia nanya, saya kan udah sering belanja, dapat diskon dong. Gitu. Saya punya mitra waktu itu, bapaknya kena diabetes, sekali beli itu bisa sampai 500 sampai 1 juta. Saya tawarin jadi anggota, nggak mau, ya harga konsumen dong. Nah, belanja yang berikutnya, dia bilang, Gus, gua kan udah sering beli nih ke lu, katanya, dapat diskon dong, kan gitu ya. Dia bilang, oke deh, sekarang saya kasih kartu diskon gratis. Nah, nanti belanja berikutnya baru dapat diskon. Setuju dia. Begitu sudah jadi konsumen, naik menjadi pelanggan. Sabar. Kita nggak bisa ujuk-ujuk orang jadi leader, itu nggak bisa. Konsumen, pelanggan. Pelanggan orientasinya apa? Orientasinya apa? Diskon. Orientasinya diskon. Ya kayak ibu-ibu belanja di tukang sayur, Bang, langganan Bang. Maksudnya apa? Ada diskon. Ya kan? Ya, orang mengharapkan ada kemurahan, ada diskon kalau pengen jadi pelanggan. Nah, apakah pelanggan ini harus tutup poin? Enggak. Enggak, dia nggak akan tutup poin. Dan dia tidak akan berorientasi tutup poin. Ya kalau memang kebetulan belanja banyak, tutup poinnya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak harus. Yang penting dia orientasinya diskon aja, tidak orientasi bonus. Baru setelah itu jadi pelanggan, nanti kan dapat bonus tuh di AVO-nya. Kita sih lihat, Bu, ibu dapat bonus lu di AVO nih. Coba deh lihat deh. Kemarin belanja 100 poin, ternyata dapat diskon 10% jadi 10.000. Ibu bisa beli sabun, dapat diskon 10.000. Beli PGH tinggal nambahin 7.000 loh, Bu. Murah. Oh iya, dia buka di AVO-nya. Lalu dia nanya, bagaimana caranya agar bonus saya bisa tambah besar? Gimana caranya? Dia nanya nanti. Bonusnya biar tambah besar. Berarti mulai dia berpikir menjadi distributor. Orientasinya bonus. Distributor. Orientasinya bonus. Nah, ada yang bertanya gini, Ustaz, saya kan beli extra food 60.000, terus saya jual 60.000, untungnya di mana, Ustaz? Dia nanya, untungnya di mana? Coba jawabnya gimana? Untungnya di poin, di bonus dari perusahaan. Saya sering ceritakan begini. Saya pernah beli oli mobil dari dealer oli paling murah di Bekasi. Saya tanya, Bos, kok Anda bisa jual paling murah oli-oli ini gitu? Bahkan banyak begel-begel kecil yang belanja ke dia. Kok Anda bisa jual paling murah, Bos? Apa rahasianya? Saya tanya gitu. Oh, dia bilang, saya tidak ngambil untung. Saya tidak ngambil untung. Kok bisa bisnis nggak ngambil untung? Kok bisa bisnis nggak ngambil untung? Oh, dia bilang, saya memang tidak ngambil untung, saya jual harga modal. Jual modal. Kalau saya beli 10.000, saya jual 10.000. Saya jual beli 50, saya jual 50.000. Terus untungnya di mana, saya tanya. Oh, dia bilang, kalau saya bisa menjual sampai 1.000 kaleng, saya dapat bonus dari perusahaan.
bonus dari perusahaan. Sehingga pada saat sudah orientasi bonus, dia sudah mulai jadi distributor. Makanya banyak orang-orang yang saat saya ngundang home sharing di rumah kok nggak ada yang datang ya gitu. Kok mitra-mitra saya banyak yang belum aktif ya, di grup WhatsApp juga nggak aktif gitu kan, diundang nggak pernah datang gitu kan, karena masih pelanggan atau konsumen, ya kan? Kalau dia sudah paham tentang bonus, pasti dia jadi distributor, maka dia berpikir mengupgrade dirinya. Dia belajar product knowledge, dia belajar bagaimana bisnisnya, maka dia datang. Sebagai seorang distributor, dia akan banyak ingin tahu, ingin dapatkan ilmu-ilmu yang baru. Nah, begitu sudah jadi distributor, kok bonusnya besar ya? Kok bonusnya menarik ya? 5 juta, 6 juta, sampai 7 juta, 10 juta. Lalu bagaimana Pak kalau saya pengen jadi owner, jadi pemilik perusahaan, bagian dari perusahaan? Apa orientasi owner? Orientasi owner adalah dapat royalti. Maka LED itu adalah royalti. Owner itu orientasinya royalti. Bonus tahunan, nah itu owner. Nah kalau sudah jadi owner, maka kita harus banyak distributor, banyak pelanggan, banyak konsumen. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perlu waktu untuk sukses di HNI, tapi tidak lama. Tidak lama. Ada mitra-mitra kita yang 1 tahun sudah menjadi LED, bahkan ada yang 3 bulan sudah jadi LED. Ini keren banget. Dan saya yakin kalau seandainya kita menjalankan dengan cara yang benar, maka insya Allah kita akan sukses. Waktunya sudah habis sampai jam 11 siang. Terima kasih. Salam sukses. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. Mau sukses? Gesit dong. Mau sukses? Gesit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.